Saya nggak mau harga-harga sepeda ini kegoreng lagi. Jadi buat teman-teman yang masih coba berpikir-pikir untuk beli sepeda, langsung aja teman-teman, mumpung lagi murah, bisa bikin teman-teman tambah sehat, dan juga ini sama fungsinya dengan motor ya, bisa mengantarkan teman-teman semuanya dari satu titik ke titik yang lain. Oke, itu aja teman-teman semua. Sementara nanti kita sambung lagi di video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Oke, jadi ini kita geser dulu teman-teman semuanya. Dan kita tarik sepeda keempat yang saya beli secara online dan masih dari brand Pacific. Langsung aja saya buka. Tadi ukurannya kecil, dusnya, dan ini juga sama kecil dan masih segel. Teman-teman, ini sama ya, sepeda lipat juga. Nah ini untuk dusnya jauh lebih baik lagi, tidak ada penyok sama sekali. Nah ini cukup baik, tidak ada penyok, masih di segel semuanya. Dan ini sepeda lipat juga teman-teman semuanya. Jadi saya nggak kaget nih, ini nggak perlu lagi rakit. Ada apa aja di dalam? Ada kotak yang saya yakin ini isinya mungkin reflektor juga. Di sini dapat bonus helm dari side, warnanya hijau juga, ini sama dengan sepedanya warna hijau, cukup menarik. Kemudian dapat box ya, ini namanya apa saya lupa, boxnya ditaruh di depan. Dan nggak ada apa-apa lagi, jadi kita coba keluarin ini. Ini sorry sedikit beda teman-teman semuanya. Jadi untuk yang ini roda bagian depan belum dipasang ya, jadi kita perlu pasang roda bagian depan terlebih dahulu. Nah teman-teman, jadi yang ini sepeda lipat yang ini beda lagi, seperti sama seperti sepeda-sepeda saya yang sebelumnya, harus dirakit dulu. Ini tuh sepeda lipat Splendid AX dari Pacific. Ini benar-benar harus kita rakit semuanya, tapi nggak masalah teman-teman. Ini nanti saya coba rakit dulu. Kenapa saya pilih Splendid AX ini? Pertimbangannya karena ini alloy. Jadi tadi yang piton itu dia high ten steel ya, besi, jadi ya pastinya berat. Nah saya pengen coba juga untuk sepeda lipat yang dari alloy, apakah jauh lebih ringan untuk dibawa kemana-mana, karena memang tujuannya beli sepeda lipat ini supaya bisa dibawa kemana-mana gampang, naik kereta. Nah jadi perlu cari yang ringan juga ya, biar pas dibawa-bawa nggak berat bawanya teman-teman. Untuk ban depannya ini di selipin di crank ya, saya agak ngeri juga di selipin di crank, tapi so far aman sih.
jari-jarinya juga di setel cukup kencang. Cukup kencang teman-teman semuanya. Nanti kita coba cek ini lurus atau enggak. Oh iya, jadi sedikit cerita teman-teman untuk sepeda yang Python. Jadi itu banyak udah banyak upgrade ya, perbaikan dari mungkin tipe yang sebelumnya karena saya coba pelajari juga dari teman-teman yang udah pernah beli. Ada beberapa parts yang ditambahin, contohnya kayak ada besi penahan kecil di bagian depan sini yang supaya si kabel rem bagian depan itu nggak kena ban bagian depan, karena di video yang pernah saya lihat sepeda Piton itu em, kabel rem bagian depannya bisa nempel ke ban depan pada saat melakukan belok ya teman-teman semuanya. Nah, itu udah ada penahannya, jadi udah ada upgrade. Terus kabelnya juga sempat dilihat terlalu panjang di video-video yang pernah saya lihat, tapi di situ kabelnya itu sudah cukup baik sih teman-teman semuanya. Jadi eh, ya udah banyak upgrade di versi yang sekarang, di khususnya di tahun 2024 ini. Teman-teman, beneran ini udah lelah banget, jadi kita sambung lagi besok ya teman-teman semuanya. Dadah. Nah, teman-teman, kita sambung lagi videonya karena memang kemarin jangka waktu pas buat video yang unboxing ini udah cukup lama. Jujur kemarin udah capek banget untuk merakitnya, jadi baru sempat sekarang saya buat video lagi, dan sekarang sepedanya sudah selesai dirakit. Em, Sedikit saya bahas mengenai Splendid AX ini. Ini jadi yang keempat kalinya sepeda ini saya beli secara online, dan yang ini sedikit berbeda dengan yang tiga sepeda sebelumnya. Untuk tiga sepeda sebelumnya kan range-nya di 3 jutaan ya. Nah, yang ini di bawah 2 juta teman-teman semuanya. Gimana keadaannya pas kemarin pada saat coba rakit sepeda ini? Jadi sesuai dengan harga, sedikit repot nih untuk ngerakit sepeda yang ini. Banyak kekurangannya. Minor sih mungkin untuk yang biasa ngerakit sepeda, tapi kemarin cukup effort juga untuk saya ngerakit sepeda ini. Yang pertama itu kendala yang cukup
menguras energi itu pas pasang seat post di awal. Jadi untuk pasang seat post ini sampai sekarang masih cukup berat ya teman-teman semuanya. Jadi di dalam eh, frame ini harus dimasukin kayak pengganjal ya. Ini terbuat dari plastik bahannya. Jadi kalau misalnya nggak pakai plastik ini eh, longgar malah, nggak bisa dikunci sama sekali gitu. Nah harus pakai plastik ini. Pas awal-awal ini cukup sulit masukinnya, sampai sekarang masih memang cukup keras. Mungkin lama-kelamaan ini akan semakin lancar ya untuk naik turunin seat postnya. Kemudian ini saya coba buka ya lipatannya. Nah ini untuk setel headsetnya memang agak sulit, sampai sekarang masih goyang ya, kurang rigid. Nah ini saya udah coba kencengin di yang bagian dalam, terus ada lagi di sini pengunci udah coba dikencengin, tetap masih belum bisa nggak goyang. Jadi sampai saat ini masih goyang. Mungkin saya salah untuk mengencangkannya atau gimana, tapi yang jelas ini masih belum ketemu supaya headsetnya bisa rigid. Kemudian kekurangan lainnya untuk bagian wheelset udah aman teman-teman semuanya. Udah saya cek nggak goyang, jadi nggak perlu disetting lagi jari-jarinya. Tapi untuk rotor remnya ini nggak ini ya, nggak lurus, melengkung, jadi harus diatur-atur supaya dia nggak kena kaliper. Jadi pas diputar itu ada bagian yang karena memang nggak lurus, ada bagian yang kena gitu. Nah itu harus kita lurusin dulu rotor rem cakramnya. Depan belakang sama, jadi nggak lurus si rotornya, kita harus lurusin dulu supaya nggak muncul bunyi-bunyi gitu, gesekan antara rotor sama kaliper. Nah ini udah aman sih teman-teman semuanya. Terus RD harus disetting lagi pas awal, jadi eh, kelebihan ya, di gigi rendahnya dia copot ke belakang. Yang lainnya udah sih itu aja kekurangannya. Mungkin minor teman-teman semua kekurangannya buat yang biasa ngerakit sepeda, jadi ya masih inilah, masih aman ya. Nyesel beli sepeda online? Enggak, karena sepeda ini enak dipakainya setelah coba dirakit, terus dibenerin dikit-dikit, disetting dikit-dikit, dan enak untuk dipakai, masih bisa ngebut. Nanti kita coba tes. Ini ringan sih, kenapa kemarin pilihannya coba ke Splendid AX ini, karena bahannya ini alloy ya teman-teman, jadi memang cukup ringan. Kalau diangkat cukup ringan. Terus kalau dibandingin sama yang tadi bahannya high and steel, jadi cukup berat, sedangkan yang ini alloy. Udah gitu aja teman-teman. Sementara untuk reviewnya nanti akan saya coba tes jalan juga. Kemarin udah sempet tes jalan beberapa kali, tapi karena kondisi masih kurang prima, jadi hasilnya belum maksimal. Nanti kalau misalnya kondisi udah cukup oke, saya coba review lagi impresi berkendara menggunakan Pacific Splendid AX ini. Segitu aja teman-teman untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.